I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure, and make me wanna. Indonesia sebagai negara agraris tidak terlepas dari sumbangsih berbagai komoditas yang dapat dikembangkan di Indonesia. Pertanian bagi Indonesia merupakan sektor unggulan yang memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terutama kebutuhan pangan. Hasil survei Badan Pusat Statistik 2018 terkait pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2018 yang menyatakan kontribusi pertanian pada laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 13,63%. Posisi Indonesia sebagai produsen beras terbesar ketiga dunia setelah China dan India adalah representasi bahwa potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar. Karena itu, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Gatut Sumbogojati, optimis bahwa Indonesia tidak hanya sebatas mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, tapi juga mampu mengisi kebutuhan pasar luar negeri. Di tangan Jokowi, RI jadi pengekspor beras terbesar ketiga di dunia. Dan Jokowi sangat begitu percaya bahwa keringat yang dikucurkan tidak akan mengkhianati hasil. Kebijakan impor beras selalu menjadi polemik di Indonesia. Pro dan kontra yang kencang selalu muncul ketika ada kabar RI mau mendatangkan beras dari luar negeri. Di zaman pemerintahan SBY, untuk mensuplai ketahanan pangan dalam negeri, Indonesia selalu mengimpor beras dari berbagai negara: Vietnam, Thailand, Cina, India, Pakistan, Taiwan, Myanmar, hingga Singapura. Tapi impor terbesar berasal dari Thailand serta Vietnam. Di era kepemimpinan Jokowi, impor beras mulai bisa dikendalikan. Bahkan sekarang Indonesia mulai mampu bersaing dengan negara pengekspor beras terbesar di dunia. Di tahun 2020, berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, yaitu Food and Agriculture Organization atau FAO, produksi beras tanah air mengalami peningkatan yang sangat cukup tinggi, yaitu sebesar 54,65 juta ton pada 2020. Dan Indonesia menduduki peringkat ketiga negara pengekspor beras terbesar di dunia, yaitu setelah Cina serta India. Dan pada awal 2021, permintaan pasar dunia akan beras semakin meningkat, dan Indonesia sukses mengekspor beras ke 20 negara, termasuk salah satunya Arab Saudi serta Malaysia. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, beras Indonesia diminati pangsa pasar negara lain. Peluang ekspor beras ke pasar internasional ini akan terus terbuka, dan kita mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik serta pasar-pasar internasional. Indonesia dikenal dengan negara agraris yang memiliki lahan pertanian luas dari Sabang hingga Merauke. Para petani tentu saja akan menjaga kualitas hasil pertanian mereka agar dapat dinikmati seluruh masyarakat. Kini hadir BAS CG yang menyediakan kebutuhan pangan Anda. Beras yang kami hasilkan ditanam oleh petani lokal Buleleng, Bali, sehingga menciptakan kualitas yang pulen dan harum serta dapat dinikmati oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Kami menjalin kerjasama dalam memfasilitasi UMKM memasarkan produk mereka. Desain kemasan yang kami ciptakan akan mempermudah Anda mengenal produk kami. Mari bantu UMKM demi mensejahterakan hidup mereka dengan beralih menggunakan produk pangan BAS agar kita semua dapat meningkatkan produktivitas UMKM.
serta mengenalkan produk pangan yang berkualitas pada pasar lokal dan luar negeri. Ekspor bisa, Indonesia maju.